Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kembali dengan saya, Akun Ariksan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengolahan sorghum ya. Ada mata kuliah teknologi legum, seralia dan umbi. Maaf nih, jadi kesalahan penulisan ya, ini harusnya seralia. Nah, dari berbagai macam seralia, sorghum ini termasuk juga berpotensi yang tinggi kaitannya dengan kandungan yang dimiliki oleh sorghum ya. Dia itu juga menjadi tanaman pangan yang penting kelima setelah padi, gandum, jagung, dan barley. Seperti itu. Dan dia telah digunakan lebih dari 750 juta penduduk di daerah tropis di setengah kering di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Ya. Di Afrika itu sendiri, biji sorghum dikonsumsi dalam bentuk olahan roti, bubur, minuman, berondong, dan keripik. Jadi sudah banyak ya dimanfaatkan si sorghum ini karena memang nanti kita akan belajar bahwa kandungan sorghum ini dibandingkan dengan tanaman serealia yang lainnya itu termasuk tinggi juga kandungannya, terutama kandungan protein di sana. Kemudian di Indonesia sorghum merupakan tanaman sereal pangan ketiga setelah padi dan jagung. Nah, karena memang sorghum ini tumbuh baik di daerah tropis ya, berbeda dengan gandum yang kita tahu bahwa gandum itu merupakan tanaman subtropis yang sangat sukar atau mungkin kalau tumbuh di Indonesia itu pertumbuhannya atau produktivitasnya itu tidak sebaik padi dan jagung ya. Kalau gandum, makanya di Indonesia gandum masih impor seperti itu. Nah, kita lihat bahwa sorghum ini memiliki potensi yang cukup besar dengan beragam varietasnya, baik yang lokal maupun yang introduksi dari luar. Tapi pengembangannya memang bukan hal yang mudah, apalagi nanti kalau sudah diolah itu juga tidak sesimpel padi dan jagung seperti itu. Banyak masalah yang dihadapi termasuk sosial, budaya, dan psikologis di mana beras, saat ini beras yang merupakan masih makanan pokok itu masih bergengsi atau menjadi superior food di sana, masih dominan ya. Sedangkan sorghum itu masih kurang bergengsi atau menjadi inferior food. Dan gandum itu adalah bahan-bahan impor yang sangat bergengsi. Nah, ini menjadi suatu dilema bahwa kita menggengsikan suatu bahan pangan yang bahan bakunya itu sebenarnya adalah impor, seperti itu. Kelemahan sorghum ini adalah sebagai pangan yang dia itu memiliki tanin dan asam fitat dalam biji yang merupakan golongan anti nutrisi. Nah, ini salah satu kelemahan sorghum. Nantinya banyak penelitian-penelitian yang bagaimana sih supaya mengurangi si tanin dan si asam fitat yang ada pada biji sorghum supaya bisa diolah menjadi bahan pangan yang lebih banyak lagi seperti halnya gandum dan beras. Bahkan kita harapkan si sorghum ini bisa nantinya menggantikan gandum yang selama ini adalah impor. Nah, ini merupakan tanaman sorghum ya. Tanaman sorghum. Di sini biji sorghum setelah dikeringkan dan dilepaskan dengan kulit arinya. Ini merupakan tabel dari nutrisi biji dari sorghum. Kita lihat bahwa di biji utuhnya kandungan proteinnya itu 73,8%. Kemudian di protein itu 12,3, lemak 3,6, abu 1,65, serat kasarnya 2,2. Kemudian bagian yang penting yang selama ini kita gunakan untuk konsumsi yaitu di endospermanya sebesar dominan pati 82,5%, dan protein 12,3, lemak 0,63 karena dia berkurang karena telah proporsinya telah berubah menjadi jumlah besar karbohidrat, dan abu 0,37 dan serat kasar 1,3. Kemudian kulit biji 34,6%, masih ada patinya di sana 6,7, untuk protein lemak 4,90, abu 2,02, serat kasar 8,6, dan lembaga di sini ada 9,8%, 13,4, kemudian 18,90, abu 10,36, dan serat kasarnya 2,6. Itu di bagian lembaga. Jadi kita bisa lihat proporsi dari berbagian tanaman atau
untuk biji sorghum ya, tanaman untuk biji sorghum, tanaman sorghum. Ada biji utuh, endosperma, kulit biji, dan lembaga. Nah, karena adanya tanin dan asam fitat tadi yang dia sebagai anti nutrisi itu menjadi suatu kontroversi sendiri. Konsentrasi tinggi yang bernilai negatif bagi kesehatan. Ya. Kalau konsentrasi tinggi, si tanin dan asam fitat itu akan menjadi sangat-sangat anti nutrisi. Jadi dia akan bernilai negatif. Namun dengan konsentrasi tertentu, dengan kadar tertentu, dia akan memiliki efek positif karena ini merupakan senyawa antioksidan ya di sini kita kenal tanin dan asam fitat itu, namun dalam proporsi yang sesuai syarat atau memenuhi. Kalau terlalu tinggi atau konsentrasi terlalu berlebihan itu akan menjadi lebih bernilai negatif bagi kesehatan. Kemudian kelebihan yang paling dasar ya dari segi pertanian itu adalah budidaya yang mudah, kemudian murah, efisien, dan dapat dikembangkan di lahan marginal seperti itu. Jadi sangat mudah, lahan marginal pun si sorghum ini dapat tumbuh dengan baik. Kemudian untuk mempromosikan kelebihan sorghum sebagai bahan pangan itu caranya dengan memperkenalkan potensi pangan fungsionalnya yang terkandung dalam bijinya, ya si tanin dan si asam fitat itu kita promosikan, namun dengan pengolahan ya dapat menurunkan kadarnya, jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi bisa memberikan efek positif lah. Karena kalau konsentrasinya terlalu tinggi itu menjadi bernilai negatif. Unsur pangan fungsional tadi itu beragam jenis untuk sifat antioksidannya. Unsur mineral terutama ada Fe, serat makanan, ada oligosakarida, ada beta glukan termasuk komponen karbohidrat non starch polisakarida atau MSP dan lain sebagainya. Itu sebagai pangan fungsional yang terkandung dalam biji sorghum. Kemudian ini perbandingan untuk komposisi biji sorghum dengan tanaman sereal yang lain ya, biji sereal yang lain. Di sini kita lihat sorghum tinggi kan akan proteinnya 10,4 ya, hampir mirip dengan gandum. Hampir mirip dengan gandum. Namun kita tahu bahwa proteinnya si gandum ini berbeda dengan sorghum. Kalau gandum ada glutenin dan glutein yang memang dia membuat ciri khas elastisitas dan kohesivitas pada adonan roti seperti itu. Jangan di sorghum itu berbeda lagi jenis proteinnya. Dan untuk karbohidrat sendiri tidak terlalu berbeda jauh ya. Jadi memang dia merupakan sumber serealia sumber karbohidrat. Bandingkan dengan beras pecah kulit 76 gram, ini gram per 100, bisa kita katakan persen ya. Kemudian jagung 7,73 dengan gandum 71, Jawa Wood ini 72,6, kemudian ada sorghum 70,7. Kemudian ada serat kasar untuk sorghum itu 2,0, kemudian dibandingkan dengan jagung itu ada 2,8, hampir sama dengan gandum ya, 2,0. Ada Jawa Wood 3,6. Total energinya lumayan cukup tinggi, namun ini memang terendah ya dibandingkan dengan sereal yang lain. Itu 329, beras pecah kulit 362, hampir mirip dengan si Jawa Wood ya. Dan gandum itu 342. Ini adalah tabel komposisi kandungan nutrisi dari atau gizi dari sorghum dan bandingkan dengan sereal yang lain. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dan kelebihan dari sorghum ya sebagai bahan pangan fungsional. Di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini paling kanan itu adalah kelemahannya. Di sini kita lihat tanin dia sebagai anti nutrisi. Jadi kalau memang kelebihan atau konsentrasinya terlalu tinggi itu menjadi efek yang negatif bagi tubuh. Komponen dia merupakan komponen fenolik yang dapat berinteraksi dengan protein, terbentuk kompleks yang tidak larut, dan dapat menurunkan daya cerna. Nah, ini kalau terlalu berlebihan ya. Dan nantinya dia akan menghambat aktivitas enzim pencernaan. Jadi kita kalau mengkonsumsi berbarengan dengan misalnya makanan-makanan tinggi protein itu akan menghambat metabolisme ya yang ada dalam tubuh kita, sehingga akan menurunkan pencernaan yang seharusnya mungkin 100% menjadi hanya berkurang atau kurang dari 100%. Kemudian dia akan menurunkan flavor rasa cepat,
warna kusam pada produk akhir olahan karena warnanya ini memang sedikit kuning, kekuning-kuningan. Kemudian kalau asafitat juga sebagai anti nutrisi, dia dapat mengikat mineral dalam bentuk ion sehingga mengabsorpsian mineral rendah. Kemudian senyawa sianogenik glikosida itu juga terdapat pada sorghum, dan nanti akan menghidrolisis dan akan terbentuk menjadi asam sianida. Dapat diatasi dengan pelarutan ketika perendaman atau kecambahan. Sedangkan keunggulannya itu sendiri, kita tahu bahwa tanin itu dalam konsentrasi rendah dia sebagai antioksidan ya. Sebenarnya pun sama-sama antioksidan, namun tinggal konsentrasinya yang memenuhi. Kalau memang cukup atau sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka dia akan berefek positif. Lebih tinggi daripada vitamin C dan A, antosianin itu lebih stabil dibandingkan dengan yang ada pada buah, sayuran, dan asam fitat dengan konsentrasi rendah itu dapat mencegah penyakit degeneratif seperti kanker. Kemudian juga mengandung serat-serat pangan ya, selulosa, beta-glukan, hemiselulosa, serat pangan yang dibutuhkan oleh tubuh. Beta-glukan merupakan komponen karbohidrat non-starch polisakarida atau NSP. Jadi ini perbandingan antara kelemahan dan keunggulan si sorghum. Nah, bagaimana kita bisa untuk menurunkan konsentrasi yang ada pada sorghum ya, tanin, menurunkan konsentrasi tanin yang ada pada sorghum. Berbagai macam penelitian memang telah dilakukan untuk menghilangkan tanin. Karena memang sorghum ini kedepannya itu kita harapkan itu dapat menggantikan gandum, karena memang gandum ini susah ditanam di Indonesia. Sehingga nantinya masyarakat itu secara perlahan-lahan dapat menerima si sorghum ini dengan berbagai produk olahan yang mudah untuk dikonsumsi dan baik akan tubuh seperti itu. Tanin ini memiliki peranan biologis yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh sifat tanin yang sangat kompleks, mulai dari kemampuan pengendapan protein hingga mengkelat logam. Jadi memang sifat khas antioksidan di sini. Kemudian tanin biasanya berikatan dengan karbohidrat dalam bentuk jembatan oksigen, maka dari itu tanin dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Kita dapat menambahkan asam sulfat atau asam klorida untuk menghidrolisis ikatan ini ya, memecah atau memutuskan jembatan oksigen sehingga tanin bisa larut atau berkurang. Namun tentunya ini harus sesuai dengan prosedur, karena kan targetnya kan kita akan mengkonsumsi ya, ini kan ditambahkan asam seperti ini, kita harus menetralkan lagi bahan yang kita punya. Kemudian proses penepungan dengan metode basah melalui perendaman terjadi fermentasi alami spontan. Selain mendapatkan rendaman tepung tinggi, tekstur tepung yang lebih halus diperoleh melalui perlakuan perendaman yang melarutkan senyawa tanin. Jadi bersamaan ya, ketika fermentasi itu tanin akan turun kadarnya. Untuk mengurangi senyawa tersebut antara lain dengan memberi perlakuan pencambahan. Itu juga bisa kita lakukan penambahan. Kemudian menurut penelitian Narsi dan Haryono tahun 2008, dia dapat mereka menginformasikan bahwa perlakuan perendaman selama 72 jam dan pekerjaan selama 36 jam dapat menghasilkan sorghum dengan kadar tanin dan asam fitat terendah sehingga dapat digunakan untuk berbagai produk pangan. Ini beberapa ini merupakan hasil penelitian bagaimana dia nah ini merupakan pohon industri sorghum. Jadi memang sudah banyak ya penelitian-penelitian yang memang dia atau menghasilkan produk-produk hasil olahan sorghum. Di sini pati kita lihat sebagai berbagai macam pengisi, pengental, biskuit, industri gula, industri biometanol, farmasi, kosmetik, ada dextrin. Hasil dari dengan bahan baku pati dan sorghum sosok. Kemudian kalau tepung di sini bisa kita lihat bahwa ada makanan tradisional seperti nagosari, dadar, apem, oni-oni dan dangi. Substitusi terigu bisa kita buat cookies, cake, mie, rotian dan sejenisnya. Makanan tradisional ada wajik, tape, lemper, penginan, nasi bubur yang mereka berasal dari biji sorghum kering. Sorghum kering kita sosok kemudian kita olah menjadi makanan tradisional ini. Gitu. Jadi sudah banyak pengolahan sorghum sebenarnya. Namun itu untuk menghasilkan sorghum yang baik, kita perlu mengurangi kadar tanin dan asam fitatnya. Nah, sekarang
Setelah mengetahui potensi sorghum tadi dengan kandungan dan manfaatnya, apa ide yang bisa Anda usulkan terkait dengan sorghum ini? Ide penelitian apa yang bisa Anda usulkan terkait sorghum ya? Karena memang sorghum ini ditargetkan menjadi cereal yang utama nanti di Indonesia. Karena kita tahu bahwa baik latar belakang tadi, si gandum itu adalah impor dan bergengsi, itu akan menjadi suatu dilema. Jika kita punya bahan baku yang kemudian kita bisa kembangkan, otomatis kan itu akan mengurangi beban pemerintah untuk mengimpor gandum seperti itu. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di mata kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.